Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam bacaan Injil hari ini beberapa orang Saduki mendekati Yesus. Orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak mempunyai anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Kemudian mereka memberi Yesus sebuah skenario tentang keluarga dengan 7 bersaudara. Kakak laki-laki tertua menikahi wanita itu, tetapi kemudian dia meninggal tanpa anak. Pada gilirannya saudara laki-laki kedua menikahinya, namun dalam waktu singkat dia juga meninggal. Dan kemudian saudara laki-laki ketiga mengambil wanita itu sebagai istrinya dan dia juga meninggal. Bayangkanlah apa yang dialami wanita malang itu. Namun orang Saduki tidak peduli dengan wanita itu, mereka hanya mencoba menjebak Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Pada saat kebangkitan siapa yang akan menjadi suami wanita itu?" Yesus menjawab mereka, "Anak-anak dunia ini kawin dan dikawinkan. Namun mereka yang dianggap pantas untuk mencapai usia yang akan datang dan kebangkitan orang mati tidak kawin atau dikawinkan." Yesus menjawab pertanyaan mereka, tetapi dia bertekad untuk tidak terjebak dalam jaring strategi mereka. Saudara-saudari, kehidupan setelah kematian adalah dunia yang sama sekali berbeda. Kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membayangkannya. Hal itu jauh melampaui pikiran kita. Pasti tidak akan seperti di dunia ini. Namun jika kita menjalani hidup kita dengan penuh kasih dan sepenuh hati, kita tidak perlu khawatir tentang masa yang akan datang. Sungguh cinta adalah yang terpenting. Jika kita selalu berusaha untuk mencintai dan menerima satu sama lain, kita dapat melepaskan kecemasan kita tentang akhir dunia. Saudara-saudari, apakah kita percayakan hal ini? Apakah kita percaya pada Yesus? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.